Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini kita telah terhubung dengan Gini, analis Mega Menara Mas Berjangka. Bu Gini, ini seperti apa pergerakan perdagangan komoditas hari ini menurut Anda? Perdagangan komoditas untuk sesi awal pekan ini memang cenderung sempit ya, volume perdagangan hari ini cenderung sepi, nampaknya karena market memang cenderung menunggu untuk sentimen fundamental dalam sepekan. Untuk perdagangan di kopi hari ini mendominasi di perdagangan di pasar komoditas ini sebanyak 832 lot, ini turun sekitar 1.600 di kisaran 65.900 per kilo. Kemudian untuk pasar online ini diperdagangkan sebanyak 560 lot, sementara untuk pasar emas ini menduduki peringkat kedua dengan transaksi sebanyak 788 lot, ini di kisaran 828.850 per gramnya. Anda melihat sentimen apa sih yang menentukan ini? Kita lihat kalau memang pergerakan atau perdagangan komoditas hari ini agak sedikit turun atau minim. Untuk volume perdagangan awal pekan ini memang cenderung minim ya. Ini karena market masih cenderung menunggu dari serangkaian laporan untuk tenaga kerja AS. Ini untuk minggu ini akan mulai jadi fokus utama pasar nanti di sesi hari Rabu hingga hari Jumat nanti. Lalu kemudian juga untuk pasar ini cenderung mengantisipasi ya, khususnya untuk pasar minyaknya, karena market cenderung akan melihat laporan bagaimana dari aksi nyata dari negara-negara OPEC dan non-OPEC untuk pemangkasan produksi yang dimulai per bulan Mei ini. Jadi mereka sedang menunggu untuk laporan nyatanya untuk pemangkasan produksinya ini dari laporan bulanan OPEC sendiri. Oke, kita akan membahas beberapa komoditas seperti kalau kita lihat beberapa peluang-peluang untuk kopi dan juga kakao. Menurut Anda akan seperti apa peluang dari dua komoditas ini? Untuk minggu ini masih ada peluang kecenderungan untuk naik ya. Ini merespon juga dari beberapa negara sekarang sudah memperlakukan untuk pelonggaran lockdown. Ini diharapkan juga dapat kembali lagi meningkatkan untuk permintaan dari kopi sendiri dan kakao. Ini diharapkan juga dapat mendorong dari pergerakan harganya sendiri. Oke, dengan online sendiri tadi begini. Kalau untuk online sendiri juga untuk hari memasuki minggu ini harusnya sentimennya cenderung positif ya, karena market akan cenderung optimis dengan aksi pemangkasan produksi dari negara-negara OPEC. Tapi melihat hal ini karena masih belum ada rilis laporan untuk detailnya untuk seperti apa jumlah pemangkasan selama 1 bulan ke depan ini responnya masih belum terlalu cukup signifikan. Jadi untuk pergerakan harga minyak sendiri ini untuk harga minyak mentah dunia mungkin akan stabil masih di bawah level $20 per barel. Oke, baik. Kita beralih ke emas. Ini apakah Anda melihat ada terkait dengan aksi jual emas atau emas kembali menjadi safe haven di kala pandemi saat ini? Untuk pasar emas ini tekanan jualnya masih terlihat ya untuk awal pekan ini, apalagi ini menjelang nanti akhir pekan akan ada cukup banyak data tenaga kerja Amerika, mulai dari ADP non-farm payroll, terus non-farm payroll, dan nanti ada unemployment rate juga. Tapi untuk penurunan ini terlihat hanya penurunan sesaat ya, karena kita melihat bahwa tidak menutup kemungkinan untuk efek dari pelonggaran quantitative easing yang dilakukan oleh US dan beberapa bank sentral lainnya di dunia. Ini akan cenderung untuk jangka panjang ini akan cenderung meningkatkan permintaan untuk emasnya. Jadi untuk jangka panjangnya emasnya ini masih ada potensi peluang penguatannya cukup signifikan. Oke, baik. Nah, ini Anda melihat seperti apa sih pelaku pasar merespon pergerakan pasar uang global untuk pekan ini? Adakah memang sentimen yang diantisipasi oleh pasar sendiri? Untuk pergerakan di pasar mata uang sendiri memang untuk minggu ini awal pekan ini masih belum terlalu signifikan ya, tapi perlu diperhatikan untuk pergerakan di pasar pound sterlingnya, karena untuk pasar pound sterling untuk minggu ini akan ada terfokus dengan pertemuan dari Bank of England, jadi untuk penetapan tingkat suku bunga dari Bank Sentral Inggris sendiri. Terus kemudian juga melihat dari meningkatnya kembali ketegangan untuk perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, ini juga akan cenderung mendominasi untuk meningkatkan volume perdagangan di pasar keuangan, khususnya di pasar dolar gitu, dan pasar rival utama lainnya. Ini untuk sementara waktu cenderung menguntungkan untuk pasar dolarnya. Oke, baik. Nah, Anda kalau kita melihat berarti dari harga komoditas esok ini akan seperti apa sebenarnya? Kalau melihat pekan ini ada yang beberapa komoditas masih berpeluang oke, tapi beberapa lainnya juga nampaknya masih minim nih.
Kalau untuk awal pekan ini sampai sesi besok ya untuk pasar emas pada khususnya ini diperkirakan volumenya akan masih cenderung sempit dan pergerakan juga akan cenderung flat ya seperti untuk hari ini. Tapi masuk sesi perdagangan hari Rabu ini mungkin volumenya akan cenderung mulai meningkat. Ini karena market akan mulai terfokus untuk laporan ADP non-farm payroll Amerika yang akan dirilis nanti hari Rabu. Kemudian juga sampai dengan akhir pekan nanti akan terus terfokus dari laporan tenaga kerja Amerika nanti untuk non-farm payroll dan jobless claim. Kemudian juga salah satunya ini akan jadi fokus utama nanti dari pertemuan Bank of England. Dari pertemuan Bank of England sendiri ini akan dirilis nanti sesi hari Kamis, tapi untuk jamnya ini dimajukan lebih awal. Biasanya sekitar jam 6 sore, untuk sesi hari Kamis depan perkiraan sekitar jam 1 siang ini pertemuannya sudah akan dirilis. Oke, baik. Terakhir, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pelaku pasar atau rekomendasi kepada pelaku pasar seperti apa begini? Untuk awal pekan ini diantisipasi lebih cenderung untuk wait and see dulu ya, karena kita melihat nanti respon pasar secara global menjelang nanti beberapa data fundamental penting minggu ini seperti apa gitu. Kalau untuk pasar emas sendiri masih ada peluang penurunan di sesi awal pekan, tapi penurunan ini cenderung terbatas. Ini dapat dijadikan sebagai aksi buy on weakness. Jadi melihat untuk laporan tenaga kerjaan Amerika diperkirakan masih akan cenderung cukup buruk untuk pasar Amerika sendiri. Jadi ini cenderung menguntungkan untuk pasar safe haven khususnya untuk pasar emas. Baik, terima kasih Bu Gini telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Gini, analis Mega Menara Masa Berjangka.